Assalamualaikum. Apa kabar sahabat RTV dimanapun Anda berada? Semoga sahabat RTV selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saat ini Anda bersama saya, Indra Matondang, yang akan membawa Anda dalam diskusi bincang-bincang santai tentang masalah hukum yang akan membahas tentang pungli. Dan sudah bersama kita di sini Bapak Abdillah Ongku P. Siregar, sarjana hukum. Beliau merupakan direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KPK. Assalamualaikum Bapak Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di AirTV. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pungli nih Pak. Iya. Selama ini di tengah-tengah masyarakat sudah cukup banyak keresahan yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa pungli yang terjadi, baik itu apakah misalnya di pasar tradisional atau di jalanan, Iya. yang tentunya akan membawa pengaruh yang negatif kepada situasi sosial Iya. pada masyarakat umumnya ya. Salah satu yang paling mencolok adalah tentang bagaimana pedagang-pedagang yang berdagang di pasar tradisional, Iya. pedagang kecil ya Pak ya, Benar. itu sering terganggu oleh adanya pungli-pungli yang tidak resmi. Ya jelas orang pungli pasti tidak resmi ya Pak ya. Iya. Sedikit kita agak lebih kepada pengertian Pak ya. Iya. Sebenarnya apa sih pungli? Pungli itu adalah pungutan-pungutan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh organisasi maupun oleh oknum-oknum PNS, yang dimana pungutan itu dilakukan secara tidak resmi demi keuntungan mereka pribadi. Jadi lebih kepada kepentingan sepihak Pak ya, Benar. bukan untuk kepentingan yang Iya. ada Misalnya yang untuk kas negara, Iya. tidak. baik. Apa ini merupakan suatu tindak pidana Pak yang bisa dibidik dengan apa namanya ya, undang-undang di dalam yang berlaku di Indonesia kira-kira? Ya pastinya mereka bisa ditindak, apalagi PNS, mereka bisa ditindak dengan undang-undang tipikor. Ya. Untuk masyarakat sendiri bisa ditindak dengan pasal-pasal di KUHP. Nah, terus mengapa Pak pungli ini sepertinya kok sering terjadi begitu? Mungkin karena di masyarakat ini tentang ekonominya pertama, mereka ini ekonomi mereka ya kita lihat sekarang kan pandemi ini bagaimana mereka mencari nafkah tidak bisa. Kedua mengenai pendidikan, mereka tidak bisa bekerja. Pendidikan mereka seperti itu. Jadi mereka tahunya hanya dengan kekerasan untuk mencapai sesuatu tujuan yang mereka inginkan seperti itu. Jadi dengan situasi pandemi yang sekarang ini telah berlangsung hampir 2 tahun ya Pak ya Iya. kalau di Indonesia, itu cukup menjadi suatu faktor penyebab Pastinya iya. terjadinya pungli-pungli di Maraknya. pasar tradisional ya, maraknya ya. Iya. Ya kerap terjadi Pak ya di Iya, jalanan atau di mana iya. seperti parkir-parkir liar. Iya, benar. Baik Pak, walaupun memang ini ditindak oleh pihak yang berwajib, namun sekalipun sering dilakukan penangkapan ataupun ya penindakan secara hukum, mengapa tidak ada efek jera sepertinya Pak bagi pelaku-pelaku pungli? Sebenarnya untuk pelaku-pelaku ini sendiri seharusnya kita bina, terus juga kita berikan mereka solusi ekonomi, kita berikan bantuan pekerjaan, jadi mereka ada pendapatan income yang layak untuk mereka, jadi mereka tidak melakukan pungli lagi gitu. Jadi dari sudut pandang Bapak sebenarnya kerap terjadi pungli ini di tengah-tengah masyarakat juga bukan harus dipandang dari sisi yang serba menekan pihak pelaku ya, bahwa Iya. sebetulnya ada pendekatan yang harus dilakukan Iya. secara sosial ya, Benar, tentunya dalam hal pembinaan, bahwa supaya mereka yang selama ini kerap melakukan pungli benar. dibimbing atau dibina untuk Iya. diberi seperti apa Pak ya, pelatihan Latihan. pekerjaan apa yang Ah. cocok sama mereka gitu Pak ya, Ah, sesuai minat dan bakatnya Pak ya. benar. Terus apa saran dan masukan dari Bapak terhadap kerapnya terjadi pungli di tengah masyarakat ini, sehingga kalaupun tidak istilah memberantas pungli, minimal menekan terjadinya hal yang sama terulang kembali? Ya, pertama-tama kita membina dulu masyarakat, kedua kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar mereka mempunyai keterampilan untuk membuka usaha untuk mencari nafkah.
Jadi mereka tidak akan lagi kembali ke jalan-jalan untuk meminta kepada masyarakat seperti itu. Baik Pak. Itu tadi terkait kepada oknum pelaku pungli ya. Ini saya membahas dari korban pungli. Korbannya. Ya, bagi si korban tindakan pungli Pak, Iya, Bapak kan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum nih. benar. Apabila mereka terindikasi dilakukan pemungutan liar gitu, gimana Pak mereka yang harus mereka lakukan? Kemanakah mereka mengadu? Pertama, untuk pelakunya oleh oknum PNS sendiri, kita bisa melaporkan ke Ombudsman RI. Ombudsman. Ombudsman. Jadi mereka, atau bisa kita melakukan laporan di lapor.go.id. Itu secara online. Itu apa situs yang Dia bisa situs, dia juga bisa aplikasi di Play Store. Jadi kalau misalnya kita masuk ke aplikasi, nanti kita bisa langsung melakukan pengaduan di sana. Bisa kita upload misalnya foto-foto atau bukti atau dokumen, bisa. gitu Pak ya? Iya. Nah, terkait Bapak juga ini di Lembaga Bantuan Hukum Pak ya, jika ada masyarakat yang menjadi korban pungli, bolehkah mereka mengadu ke LBH Bapak? Ya mungkin barangkali mereka dari golongan ekonomi yang lemah ataupun mereka tidak begitu paham mengenai prosedur hukum sehingga mereka butuh pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum. Ya, kita akan welcome gitu. Pastinya boleh. Ya. Karena mereka kan sebagai korban. Kita Komando Pembela Keadilan. Ya, Ya, kita betul. akan membela setiap orang-orang yang membutuhkan keadilan seperti itu. Oh itu Pak, jadi kepanjangan daripada LBH KPK itu Iya. KPK-nya Komando Pembela Keadilan. Iya, benar. Belakangan ini Pak, di tengah-tengah masyarakat banyak masyarakat yang mengunggah video peristiwa-peristiwa pungli ya, di pasar tradisional ataupun di jalanan gitu ya. Apakah mengupload video-video tentang kejadian pungli ini di media sosial merupakan suatu pelanggaran undang-undang ITE Pak? Ya, pastinya iya. Karena apa? Karena mereka adalah masyarakat biasa dan bukanlah wartawan. Karena fungsi peliputan untuk merekam itu adalah wartawan. Jadi mereka yang berhak. Akan tetapi kalau misalnya si pelaku sudah melakukan hal itu, ya mereka minta izin dulu mungkin sebetulnya. Minta izin kepada siapa? Kepada orang yang merekam, kepada orang yang direkam gitu. Jadi mereka minta izin apakah boleh tidak mereka mengupload ke medsos seperti itu. Berarti begini Pak, walaupun yang diunggah itu adalah suatu kejadian pelanggaran hukum, meskipun sekalipun begitu Pak ya, tidak sembarangan juga melakukan pengunggahan ke media sosial Pak ya. Sembarangan juga, iya. Karena nanti bisa ditutup dengan pasal-pasal perbuatan tidak menyenangkan di ITE. Iya Pak ya. Dan itu tidak pandang bulu Pak ya. Tidak pandang bulu. Ya siapapun masyarakat biasa pun bisa kena gitu ya. Benar. Apalagi kan biarpun dia sebagai pelaku dia diviralkan, dia bisa menuntut ataupun melaporkan si pengunggah atau si perekam video itu ke aparat karena melanggar undang-undang perbuatan tidak menyenangkan itu. Kenapa? Dia merasa gitu kan? Dia merasa bahwa tindakan itu yang merugikan dia gitu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir tentang pungli ini Pak, karena kan merupakan masalah yang sudah klasik Pak ya, dari sejak saya mungkin belum lahir sudah sering terjadi. Benar. Jadi satu kata kunci Pak, pungli yang paling perlu diwaspadai pungli seperti apa? Kalau saya sih pungli-pungli itu ya kita tahu pungli-pungli yang di jalan raya, pungli-pungli yang di pemerintahan ya seperti itu yang kita harus waspadai. Karena apa? Karena mereka itu bekerja untuk negara, mereka sudah digaji oleh negara, tetapi mereka masih melakukannya itu. Yang itu seharusnya kalau bisa untuk pelaku-pelaku pungli di aparat, yang di aparatur negara, kepolisian ataupun yang lainnya itu, yang mereka digaji oleh negara itu diberikan hukuman seberat-beratnya seperti itu. Karena mereka sudah menyeleweng dari tugas mereka yang diberikan oleh negara. Demikian Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas keluang waktu dan sediaan Bapak Abdillah V. Ongku Siregar, sarjana hukum yang telah bersama RTV membahas tentang pungli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya Pak Abdillah. Semoga tidak bosan bersama RTV.
Iya, sama-sama. Demikianlah tadi bincang-bincang santai kita dengan Bapak Abdillah M.P. Siregar, sarjana hukum, yang telah membahas mengenai masalah pungli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi garis bawah catatan dalam diskusi kita bersama Bapak Abdillah adalah bahwa tindakan pungli adalah suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum, dan itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Dan yang kedua, bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Komando Pembela Keadilan siap untuk menampung pengaduan dari masyarakat yang terindikasi dengan kejadian pungli. Bagi sahabat RTV yang ingin berkonsultasi masalah hukum, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Nomor yang merupakan kontak person dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Komando Pembela Keadilan yang diasuh oleh Bapak Abdillah M.P. Siregar, sarjana hukum. Sampai ketemu pada rubrik kita di channel RTV berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan klik tanda lonceng supaya Anda selalu bisa mengikuti program channel RTV kami. Assalamualaikum.